Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan pada perkuliahan pertemuan ke-7. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-7 adalah etika bisnis dan corporate social responsibility. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini meliputi definisi corporate social responsibility atau yang sering disingkat dengan CSR. Kemudian yang kedua, perusahaan dan prinsip corporate social responsibility. Kemudian yang ketiga, manfaat CSR bagi perusahaan. Keempat, indikator keberhasilan CSR. Kemudian yang kelima, corporate social responsibility dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lanjut. Apa sih definisi corporate social responsibility atau yang disingkat tadi CSR? CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan CSR. Kemudian yang kedua, perusahaan dan prinsip CSR. Definisi formal dari tanggung jawab CSR adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan kewajiban tersebut dapat berbentuk perhatian khusus perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu. Sekitar tahun 1955, seorang tokoh pemerintah sosial bernama Horace Rosenbaum sudah mengemukakan buku yang berjudul Social Responsibility of Businessmen. Horace Rosenbaum oleh beberapa pihak disebut sebagai penggagas dan peletak dasar yang begitu gigih memperjuangkan konsep corporate social responsibility untuk diterapkan. Sekarang apa manfaat CSR bagi perusahaan? Menurut Suhandri, ada beberapa manfaat CSR, yaitu yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan mereka. Kemudian yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Kemudian yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. 4, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Kemudian yang keenam, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 8, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 9, memproduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Kemudian 10, peluang mendapatkan penghargaan. Nah, itulah manfaat CSR bagi perusahaan menurut Suhandri.
Kemudian indikator keberhasilan CSR, yaitu yang pertama secara umum. Keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegaskan social justice, sustainability, dan equality. Kemudian yang kedua, secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. Dan yang ketiga, secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. Yang keempat, secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknik lapangan. Nah, ada 4 model CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu keterlibatan langsung. Kemudian yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Dan yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Yang keempat, mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Dan materi yang kelima yaitu corporate social responsibility dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan suatu keinginan membangun tatanan ekonomi masyarakat yang bersifat makmur dan sejahtera, aman, serta sentosa. Dengan mengedepankan konsep pembangunan ekonomi yang terencana dan konsisten. Dan CSR jika dikaji melalui hubungan yang erat dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang sustainable. Nah, menurut Diah Pitaloka, terdapat 3 pilar penting untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama, mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Dan yang kedua, mengkalkulasi kapasitas sumber daya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR. Yang ketiga, peraturan serta kode dalam dunia usaha. Nah, itulah tadi ya materi perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.